resmi. Website resmi dalam artian website yang fungsinya untuk mengabarkan aktivitas kedinasan. Nah, itu terakhir kita punya sampai tahun 2021. Kenapa begitu? Karena waktu itu sempat ada kerusakan di server. Jadi website dinas kita sempat down dan belum kita pulihkan. Tahun ini sebenarnya udah proses pemulihan, tapi memang belum diserahkan ke kita. Jadi udah digarap lagi sama Diskominfo, karena kalau untuk website instansi semua harus terintegrasi ya ke sana ya. Jadi itu sampai tahun 2021. Kita punya juga satu web lain, tapi fungsinya beda. Itu yang dikelola sama bidang pemasaran. Bidang pemasaran fungsinya untuk promosi pariwisata. Ya. Karena waktu saya kan ada tugas juga untuk observasi web, sempat pas masuk web kok bisa kayak lagi dari servernya rontok gitu ya website-nya. Apakah website open ini digunakan untuk informasi secara penting atau tujuan bagaimana masyarakat mendapatkan informasi? Oh iya. Kalau kita diskusi tentang yang sebenarnya rutin, sebenarnya harusnya rutin. Minimal per bulan itu ada update ya. Cuman memang beberapa bulan ini kita sedikit teralihkan dengan kesibukan yang lain, jadi belum kita update lagi sementara ini. Tapi memang idealnya per bulan. Kalau dulu memang iya per bulan. Nah, untuk mengimbangi itu kita kan punya beberapa kanal lain ya, selain website kita ada sosial media ya. Kalau itu cenderung aktif, hampir setiap hari lah kita ada update terbaru. Sosial medianya kayak Instagram? Ya, ada YouTube, Instagram, sama TikTok juga. Seperti apa masyarakat di daerah kami ini mengakses layanan melalui website tersebut? Jika dia, layanan apa saja dan siapa yang mengelola dan memperbaiki konten website? Kalau pengelolaan itu ada di bidang sini, di bidang pemasaran. Ya, ini kita kaitan sama yang promosi tadi yang kreatif ya. Untuk pengelolaan itu diserahkan ke masing-masing dengan supervisi dari kepala bidang. Tapi karena kita ada di instansi pemerintah, semua informasi harus diketahui sama PPID. PPID itu juga ke sekretaris dinas. Nah, karena sekretaris dinas terlalu kosong, akhirnya dilimpahkan lagi oleh kepala bidang. Jadi supervisinya dari kepala bidang. Nah, apa namanya? Untuk pengunjung di situ kita ada informasi yang tertera, ada berapa banyak yang datang sampai hari ini ya, jadi bisa dicek aja. Lumayan banyak sih. Itu pun kita sebenarnya belum promosiin banget, baru sebatas nempel di flyer di tag di hashtagnya Instagram. Apakah website ini memiliki fitur interaktif seperti pengaduan, forum, atau konsultasi publik, dan seberapa sering dilakukan pembaruan data di website tersebut? Kalau untuk pembaruan data, idealnya memang minimal sebulan sekali ya. Tapi itu saya kita agak lalai program ini. Kita terakhir update kapan tuh Januari ya? Januari lah Januari sini kita agak lalai. Mohon dimaafkan. Tapi, nah untuk yang interaktif, di situ ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Satu, di situ ada nomor WA. Dua, email. Tiga itu chat ya, koneknya mana ya? Ini ke WA sama email deh. Dua itu. Kalau WA itu adminnya perorangan atau emang admin sistem saya? Ke nomor yang dipegang sama kepala bidang langsung. Iya, kalau Sebenarnya kan bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi komputer ini apa sudah memiliki kompetensi digital yang ada? kalau kita bicara infrastruktur itu kan sebenarnya luas dan kompleks ya. Jadi yang kita punya baru yang sifatnya mendasar, misalnya sinyal kita ada. Untuk peralatan ya, hardware kita memang masih menggunakan ya seadanya. Misalnya laptop pegangan, PC kantor, belum ada yang memang spesifik digunakan sebagai penunjang yang termasuk juga dalam hal pembuatan konten. Jadi kita harus
mengelola dengan sumber daya yang sangat terbatas sebenarnya. Kalau untuk sejauh ini ada nggak sih kemungkinan ke depannya persiapan dan ketersediaan anggaran atau untuk pengembangan e-government kayak teknologinya yang kedepannya akan dipersiapkan anggarannya? Kita selalu mencantumkan itu di perencanaan, tapi balik lagi kan semenjak COVID kita belum pulih balik ke normal ya. Jadi kita harus memprioritaskan belanja-belanja yang memang menjadi prioritas daerah. Sampai saat ini memang selalu jadi opsi kedua lah, kalau bisa dibilang. Karena kita masih fokus ke kebutuhan dasar ya. Tapi bukan berarti kita nggak merencanakan itu. Bahkan visi kita tentang si web ini itu nanti jadi kayak asisten pribadinya wisatawan. Misalnya dia bisa mandu wisatawan, ngasih saran. Saya misalnya mau cari ikan, apa yang mau saya cari ikan? Misalnya saya mau cari pantai, gunung, sama penginapan misalnya. Dia ngeluarin opsi suggestion mana aja yang bisa dipilih. Nah, kemampuan itu yang nanti kita harapkan ada. Saat ini belum, kan butuh biaya ya untuk menambahkan fitur-fitur kayak gitu. Nah, mudah-mudahan di tahun ke depan kita bisa kembali terus. Nah, di daerah sekarang kan banyak yang kayak pencucian data, bagaimana OPI ini menjamin keamanan data dan perlindungan data pekerja, dan sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam sistem masyarakat dilibatkan dalam Untuk keamanan data, kita kan bekerjasama dengan penyedia ya, vendor ya. Dan vendor inilah yang bertugas melindungi dan backup semua data yang kita punya. Ada beberapa klausul perjanjian termasuk misalnya kerahasiaan data. Jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa dapat perlindungan yang cukup ya. Terus pelibatan masyarakat itu ya melalui feedback tadi kita, upaya kita adalah ini untuk dipergunakan oleh masyarakat. Adapun kritik dan masukan pasti kita terima. Masyarakat itu ada nggak sih apa dari tahun ke tahun semakin sedikit? Keluhan dalam hal apa nih? Yang saya besar, saya kurang mahal. Oh pastilah, pasti ada, kritik pasti ada. Ya kita sih berupaya tetap berupaya. Cuman saat ini memang kita harus menerima memang belum bisa terlalu jauh di negara. Jadi ya aku optimalkan apa yang ada lah. Nah itu tadi kita ngimbangi dengan informasi yang lain. Itu harapannya kebutuhan si wisatawan itu tetap bisa terpenuhi gitu, untuk informasi ya. Itu biarpun tidak melalui website. Dalam e-government itu kan sebenarnya salah satu program yang sudah jadi kewajiban semua ya, otomatis dengan sistem kerja yang mulai segala dan digital, akhirnya semuanya jadi ikut. Dari mulai masalah kepegawaian, masalah penyediaan, kemudian masalah informasi, akhirnya semua mengajunya ke situ, digitalisasi. Bahkan sebagian besar penggunaan alat promosi udah di digital, kan sangat minim, kayak misalnya pakai media cetak sekarang udah nggak ada. Ke elektronik juga nggak terlalu gitu. Jadi memang saat ini digital lah, tulang punggungnya kita. Ada 5 pertanyaan nanti dilanjut. Mengapa integrasi antar SKPD atau PD sering mengalami kesulitan dalam implementasi e-government? Yang pertama adanya perbedaan secara struktural ya. Strukturalnya dulu beda nih. Maksudnya terkadang
internalnya juga belum rapi. Internal masing-masing kita bicara lintas OPD berarti nih. Ya. Di internal OPD masing-masingnya juga belum terkoneksi dengan baik, apalagi antar OPD gitu loh. Oh iya. Iya, jadi ada tahapan ya, ada tahapan kita ini, jujur kita akui saat ini kita masih di tahapan sinkronisasi internal OPD, masih tahapan itu. Kenapa? Karena contoh, misalnya penggunaan digitalisasi dari satu bidang ke bidang lain aja udah beda-beda. Oh iya. Apalagi udah lintas OPD. Nah, jadi itu kayak next step ya, tapi internal dulu sih kita sinkronisasi. Ya, apakah infrastruktur yang berjalan saat ini cukup untuk mendukung integrasi sistem antar instansi? Belum ya, belum. Masih sangat mendasar jadi ya. Kan ya kalau kita bicara infrastruktur, apalagi kan tanggung jawab setiap OPD itu kan bukan hanya internal lingkup kantor. Kita bicara pelayanan kepada masyarakat ke seluruh Pandeglang. Ya, sementara masih banyak blank spot di daerah Pandeglang Selatan, daerah Sumur, Cimanggis dan lain-lain, Pagelaran, banyak blank spot. Karena itu kan bagian dari tanggung jawab OPD juga. Itu. Jadi kalau dibilang infrastruktur mana ya jauh dari kata masih yang belum. Kita benar-benar dasar juga mungkin masih belum ideal. Menurut Bapak, mengapa biaya komunikasi antar SKPD atau OPD bisa menjadi sangat tinggi dalam sistem e-government? Kalau bisa tinggi ya. Sebenarnya kalau dibilang tinggi juga bisa ya bisa tidak ya. Buktinya kita merasa dalam hal pembuatan sarana digital kita itu kita nggak pakai biaya besar, maintenance kita kecil pertamanya. Jadi dengan optimalisasi SDM yang ada, kita bisa tekan cost-nya buat itu. Makanya tinggi rendah itu relatif ya. Boleh jadi beberapa OPD memang tinggi karena kebutuhannya memang lebih besar daripada yang lain. Tapi beberapa OPD mungkin bisa sangat rendah karena memang kebutuhannya nggak sebesar itu. Jadi relatif saya saya pikir itu nggak mutlak ya. Mutlak. Tergantung OPD. Tergantung OPD-nya. Selanjutnya, adakah tantangan utama dalam pengelolaan data di lingkungan pemerintahan digital? Ada satu akuntabilitas. Jadi data ini dulu ya, konsistensi ya, konsistensi data, terus verifikasi data. Jadi data itu kan ini data diambil, diverifikasi, baru kita gunakan. Dan tahapan itunya juga tantangan, karena setiap tahapan pasti ada aja hambatannya. Nah, outputnya adalah publish untuk masyarakat. Jadi ada tahapannya. Dan setiap tahapan itu ada tantangan, pasti ada. Adakah dampak dari terbatasnya jumlah aplikasi layanan publik di OPD terhadap masyarakat? Adanya Dampak dari terbatasnya jumlah aplikasi layanan publik di OPD? ada. Kalau khusus untuk dinas pariwisata, yang paling kena adalah demografi wisatawannya, asal wisatawan, usia dan lain-lain itu sangat didominasi oleh mereka yang familiar dengan sosmed. Itu concern banget. Iya. Jadi itu salah satu dampaknya. Jadi ketika kita misalnya pengen mendatangkan wisatawan dari Bali, dari Sumatera, dari Kalimantan, itu agak minim karena ya itu tadi keterbatasan tadi. Tapi kalau misalnya kita bisa divariasiin, di booster dan lain-lain, mungkin jangkauan wisatawannya bisa lebih dari itu. Yang kanal yang kita pakai bukan cuma bergantung ke Instagram, bisa pakai lain juga ya. Oh ini usia segini pakainya ini, kita ini aja. Rasakan ini. Kami tanyakan. Terima kasih.
informasi. Ini kan bentuk dari keterbukaan informasi publik ya. Saya bisa membantu. Boleh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, terima kasih sudah mau datang.